Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bergabung kembali ya dalam kelas pelatihan UMKM. Selamat pagi saya ucapkan dan selamat bergabung kepada para partisipan ya, para peserta di sini. Di sini sudah bergabung 10 totalnya ya partisipan. Hari ini kita akan kembali mengadakan kelas untuk UMKM. Jadi di sini yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mulai kelas lagi ya bersama Kak Fatwa. Dan teman-teman semua selamat menyimak ya untuk materi hari ini yaitu tentang rahasia CS Jawara. Jadi silahkan teman-teman semua bisa mengikuti kelas tentang bagaimana menjadi jawara. Menjadi jawara itu bagaimana caranya, langkah-langkahnya kita akan tahu dari orang yang sudah langsung praktek ya, yang sudah langsung berpengalaman menjadi CS ya, yang sudah berpengalaman menghadapi tantangan customer dan sebagainya. Jadi silahkan teman-teman semua disimak dengan betul ya, dengan seksama dan dengan sebaik-baiknya. Nanti bisa juga teman-teman tanya ya sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya pertanyaan kepada beliau. Semoga kelas hari ini membawa manfaat dan berkah serta ridho Allah. Langsung saja ya, saya persilahkan kepada Kak Fatwa untuk mengisi kelasnya. Kepada Kak Fatwa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung di kelas UMKM hari ini ya. Jumpa lagi dengan saya Fatwa untuk yang ketiga kalinya. Nah, setelah kemarin sudah belajar tentang WhatsApp marketing ya, sebelumnya udah belajar WhatsApp marketing. Nah, kemarin sudah belajar tentang teknik closing dan teknik follow up. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang rahasia CS Jawara ya. Jadi kita mulai saja ya. Bismillah. Ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan pasti yang berperan sebagai seorang penjual yaitu sebenarnya bukan ownernya, bukan tim produksinya atau tim marketing ya, tetapi yang berperan sebagai penjual langsung yaitu seorang customer service. Karena customer service yaitu dia yang berhubungan langsung dengan customer, dia yang langsung menghadapi customer ya. Jadi customer service selain di bidang penjualan, dia juga berperan sebagai wajah perusahaan. Karena misalnya kita menghubungi sebuah perusahaan, orang yang pertama kali dihubungi pasti adalah seorang customer service ya. Jadi bukan ownernya atau bukan jajaran manajemen lainnya. Jadi orang yang pertama dihubungi pasti customer service. Jadi seorang customer service harus bisa menjadi wajah sebuah perusahaan ya. Nah, terus apa saja sih tugas seorang customer service?
Tugas seorang customer service yang pertama yaitu melayani customer. Melayani customer di sini maksudnya gimana? Maksudnya kita menjawab pertanyaan dari customer, melayani apa saja sih kebutuhan dari customer, ya intinya seperti itu. Yang kedua yaitu menggali kebutuhan customer. Menggali kebutuhan customer, maksudnya gimana? Kita gali kebutuhannya. Misalnya ada yang cari, Mbak ada madu gift, terus kita jawab, mohon maaf Bu, kalau boleh tahu madu giftnya untuk pengobatan apa ya? Atau untuk apa ya? Saya punya mah Mbak ini. Nah, gali kebutuhan customer-nya agar apa? Agar nanti kita bisa menjelaskan lagi lebih spesifik ya. Gali kebutuhannya sampai bahkan sampai dia bisa bercerita ke kita. Kalau misalnya dia udah cerita, berarti intinya itu dia udah nyaman sama kita, udah percaya sama kita, dan akhirnya nanti kita bisa memberikan solusi untuk dia. Ya. Yang ketiga yaitu memberikan solusi untuk customer. Nah, setelah tadi kan misalnya si customer punya sakit mah, maka kita kasih solusi, entah itu solusi berupa nasihat atau solusi berupa produk herbal yang kita jual ya. Misalnya, oh ibu sakit mah, kalau sebisa mungkin jangan stres ya Bu, kurangi bisa memanage pikiran gitu ya, karena biasanya mah itu dikarenakan karena kecemasan atau kekhawatiran. Jadi mohon Ibu untuk bisa memanage pikiran dan kita punya herbal ini misalnya ya. Jadi kasih solusi. Setelah itu berikan informasi. Informasi di sini maksudnya apa? Berikan informasi mengenai produk yang tadi kita tawarkan. Seperti testimoninya, testimoni madu gift untuk mah ya. Terus apa saja kandungannya, terus berat harganya berapa, kasih informasi di sini. Nah, jadi seorang CS juga harus bisa memberikan informasi ya. Yang kelima yaitu menawarkan produk yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada orang nanya dan di kita nggak ada, kita bisa nawarin produk yang lain. Jadi usahakan customer itu tidak pulang dengan tangan yang kosong ya. Jadi misalnya ada yang nanya, Mbak ada madu hijau, terus mohon maaf Ibu, sebelumnya untuk apa ya Bu? Saya punya mah Mbak gini ya, dan mah saya sudah kronis selama 3 tahun. Terus kita bisa rekomendasiin, mohon maaf Bu, kalau madu hijau di kami memang tidak ada, tapi kami punya produk yang sejenis dengan madu hijau, yaitu madu green food misalnya, atau madu gift gitu. Nah, kita bisa jelasin apa saja benefit produk kita kasih testimoninya juga. Nah, jadi intinya seorang customer service harus bisa menguasai 5 ini ya. Ini jadikan ini sebagai SOP ya. SOP sebagai SOP dalam customer service agar nantinya lebih mudah untuk diterapkan. Nggak muat, Bang. Nggak muat. Buka satu, Bang. Sebentar. Ya, lalu yang selanjutnya apa? Ya, dan kita akan bahas tentang 3 hal yang harus dimiliki CS Jawara. Yang harus dimiliki seorang CS Jawara yaitu knowledge atau pengetahuannya harus 100%. Yang kedua adalah skill. Skill itu keahliannya harus 100%. Dan yang ketiga adalah attitude. Ya. Attitude, seorang CS juga attitude-nya harus 100%. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, knowledge ya. Kita bahas tentang knowledge ya. Pengetahuan. Jadi seorang CS harus mengetahui tentang produk yang dia jual ya. Misalnya harganya berapa, komposisinya apa aja, manfaatnya apa, ukurannya berapa, jumlah stoknya itu ada berapa, testimoninya apa, kelebihan dan kekurangannya apa aja. Jadi usahakan seorang CS harus mengerti semua ini seperti yang sudah saya jelaskan waktu itu. Jadi kita buat daftar informasi mengenai produk yang kita jual ya. Jadi
kita bikin jawaban-jawaban semuanya, kita persiapkan alat tempurnya, itu dibalas cepat ya, dibalas cepat, persiapkan semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ini, kita jawab ini, ada yang nanya ini, kita jawab ini. Jadi percepat semuanya, ditulis semuanya, dibalas cepat WA bisnis, agar apa? Agar nantinya kita bisa fast respon, bisa memberikan service excellent kepada pelanggan ya. Yang kedua yaitu promo. Jadi seorang CS atau seorang yang berjualan di WA ya, harus tahu promo. Misalnya kita ngadain promo ya, jadi kita harus tahu harga promonya berapa, terus S dan K-nya apa, syarat dan ketentuannya apa ya, jenis-jenis promonya apa saja yang sedang dijalankan, terus masa berlakunya sampai kapan. Nah, itu kita harus mengetahui semua ini ya. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan. Jadi seorang CS juga harus tahu tentang ownernya siapa, produk bestseller di perusahaan itu apa, terus pesaing atau kompetitornya itu siapa. Bisa kita dari pesaing kita bisa tahu harga, kualitas atau program yang dia jalankan atau kelemahan pesaing kita itu apa. Nah, kita bisa nantinya bisa membandingkan ya. Jadi seorang CS harus tahu ini, pengetahuan tentang 3 ini ya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu skill atau keahlian. Yang pertama, seorang CS dia harus bisa seni mendengarkan ya, seni mendengarkan. Jadi seorang CS harus bisa mendengarkan. Misalnya tadi kan tugas utama CS adalah melayani customer ya. Jadi bagaimana kita bisa melayani, kita nggak akan bisa melayani customer dengan baik kalau kita nggak bisa mendengarkan apa kebutuhan customer yang sesungguhnya. Jadi usahakan kita bisa mendengarkan apa saja keluhan dan kebutuhan customer ya. Yang kedua yaitu keterampilan merespon pertanyaan ya. Jadi nah ini penting ya, penting untuk membangun kedekatan dengan customer, bahkan bisa mempengaruhi mereka ya, bisa mempengaruhi mereka misalnya dengan teknik backtracking ya. Waktu itu ada yang kasih testimoni. Alhamdulillah setelah 2 minggu testimoni Madugif ya, setelah 2 minggu hilang penciuman. Waktu itu pas lagi marak-maraknya COVID ya. Alhamdulillah penciuman Alhamdulillah setelah 2 minggu penciuman dan perasa menghilang. Setelah paket Madugif datang, saya langsung minum 2 sendok. Alhamdulillah atas izin Allah, penciuman dan perasa kembali lagi. Masya Allah, Madugif benar-benar mantul, Mbak, gitu kan. Oh, Masya Allah, benar-benar mantul ya, Mbak. Terus kita jawab seperti itu. Jadi, kita bisa mengulang sebagian kata-kata dari customer ya. Misalnya dia bilang mantul, kita bilang mantul. Jadi, supaya membangun kedekatan ya. Jadi itu walaupun sedikit tapi bisa ngaruh ya. Itu salah satu keterampilan merespon pertanyaan. Yang ketiga yaitu handling komplain. Nah, seorang CS pasti akan banyak mengalami komplain ya dari customer. Yang namanya jualan pasti ada aja komplain ya. Walaupun kita udah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tapi pasti ada aja yang komplain ya. Jadi seorang CS juga harus bisa menghandle komplain ya. Yang pertama cara menghandle komplain yaitu dengan meminta maaf. Ya, walaupun kita nggak salah, usahakan kita meminta maaf terlebih dahulu ya. Meminta maaf, oh iya Pak, mohon maaf, ada yang bisa dibantu Pak, misalnya dia komplain ini. Ya, mohon maaf Pak, ada yang bisa dibantu. Jadi usahakan mohon maaf ya Pak, sebentar. Misalnya ada yang komplain, gimana sih paket ke Jakarta aja sampai 5 hari belum sampai-sampai gitu ya. Terus mohon maaf Pak, sebelumnya sebentar ya Pak, saya cek terlebih dahulu ke ekspedisinya gitu ya. Jadi usahakan minta maaf terlebih dahulu. Nah yang kedua yaitu mendengarkan dan memberikan tanggapan ya. Dengarkan dulu apa sih sebenarnya yang dikomplainin itu apa. Dengarkan dulu ya, jangan langsung memutus pembicaraan. Dengarkan dulu, setelah itu kasih tanggapan. Misalnya, oh baik Pak, sebentar saya cek dulu ya ke ekspedisi. Nah, setelah kita cek di ekspedisi, oh mohon maaf, kita baru bisa jelaskan. Oh, jadi karena kemarin terhalang kemarin qadarullah hari Ahad, Pak, dan setelah itu tanggal merah, jadi ekspedisinya delay, Pak. Jadi
barang Bapak ditunda dan insya Allah baru dikirim hari ini. Nah, kita bisa jelaskan di situ ya. Atau misalnya kita kirim barang, terus barangnya sampai sana pecah, ya, sampai sana cupnya pecah walaupun kita udah tebel, misalnya udah sampai bubble-nya 8 lapis, udah didusin tapi tetap aja pecah, kita usahakan kita juga meminta maaf, terus kita kasih tanggapan, berikan solusinya apa ya. Terus kalau misalnya dia kasih saran, yaitu yang ketiga yaitu berterima kasih. Terima kasih Pak atas sarannya, semoga bisa menjadi perbaikan kita ke depannya. Jadi yang pertama yaitu meminta maaf, yang kedua mendengarkan dan memberikan tanggapan, yang ketiga yaitu berterima kasih ya. Yang keempat, skill yang keempat yaitu teknik closing. Nah, teknik closing ini udah saya bahas ya kemarin untuk bagaimana cara closing ya. Kemarin sudah dibahas. Kita lanjut lagi ke teknik PDKT dengan customer. Nah, jadi dalam berjualan, kita nggak boleh langsung jualan, tapi kita PDKT dulu ke customer ya. Bikin customer itu nyaman dulu dengan kita ya. Bikin customer nyaman dulu dengan kita, nanti kalau dia udah nyaman, udah percaya sama kita, baru kita bisa lempar teknik closingnya ya. Jadi PDKT dulu, nggak usah muluk-muluk, bisa dengan nanya kabar atau berterima kasih dan lain-lain misalnya. Halo Kak Wati, apa kabar? Terima kasih sudah menghubungi Green Center. Nah, itu bisa salah satu teknik PDKT ya. Yang selanjutnya yaitu teknik follow up. Nah, ini teknik follow up juga sudah saya bahas kemarin. Bagaimana cara follow up customer. Nah, teknik closing dan teknik follow up berarti hari ini nggak saya bahas ya, karena kemarin sudah dibahas. Yang selanjutnya yaitu attitude. Nah, attitude-nya seorang CS yang pertama harus ramah ya. Jadi seorang CS nggak boleh jutek, harus ramah ke customer ya. Ramah ke customer dengan memberikan salam dan lain-lain. Jadi usahakan kita bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Misalnya, Assalamualaikum Kak, sebelumnya perkenalkan saya Fatwa dari Green Center. Sebelumnya ini dengan kakak siapa gitu ya. Kita harus ramah dulu ya, nyapa dulu. Yang kedua adalah sopan santun. Nah, sopan santun ini bisa jadi bisa menghargai ya customer tersebut, jadi merasa dihargai ya, bisa dengan ucapan mohon maaf, terima kasih ya, pasti udah tahu semuanya sopan santunnya. Yang ketiga yaitu sabar. Nah, seorang CS harus punya tingkat kesabaran yang tinggi ya, karena banyak customer yang suka menunda-nunda, banyak customer yang suka PHP, banyak customer yang suka ngalor ngidul dulu ya, maksudnya ada yang nggak pahaman. Nah, jadi seorang CS itu harus sabar ya, harus sabar tingkat tinggi, nggak baperan ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ada yang customer, Mbak, saya mau pesan madunya ya, berapa harganya? Saya mau yang murah, kalau yang mahal gak ada uang. Iya Bu, insya Allah cukup buat Ibu, namanya madu GIF, harganya 140.000 saja, saya proses sekarang. Bentar Mbak, kok mahal ya? Di toko sebelah lebih murah loh. Kami tidak menjamin kualitas terbaik dengan harga murah Bu, dengan harga segitu kami pastikan madu yang Ibu beli dari kami sudah aman, halal, dan sudah tersertifikasi Dinkes. Gimana Bu? Enggak ntar aja kumpulin duit dulu. Kalau madu karet ada Mbak? Ada Bu, mau ganti aja jadi itu. Mahal enggak? Berapa harganya? Cukup dengan investasi 90.000, Ibu dapat madu karet 500 gram. Oh iya, saya order yang itu saja, nanti saya hubungi kembali soalnya ini lagi banyak kegiatan. Nah, jadi seorang CS di sini juga harus bisa bersabar ya. Ya, baik Bu, hari apa saya bisa telepon Ibu kembali untuk mengingatkan pesanannya. Jadi
kita pastiin lagi ya, kita pastiin lagi. Misalnya ada yang bilang kayak gini, nanti dulu, nanti dikabarin lagi. Kita bisa kasih kepastiannya, Ibu mau kepastiannya kapan? Misalnya, baik Bu, hari apa saya bisa telepon Ibu kembali untuk mengingatkan pesanannya. Hari Sabtu ingetin saya ya, hari Sabtu jam 2 siang saya ingatkan kembali ya. Oke. Jadi kita pastikan ya, nanti kita bisa follow up hari Sabtu jam 2 siang. Jadi harus pastiin ya, soalnya kadang customer itu suka kabur ya, suka ngilang tiba-tiba. Jadi pastiin ininya kapan. Kita follow up terus, kita follow up satu yang seperti sudah kemarin dibahas. Misalnya kita gagal di penawaran satu, kita kemungkinan akan berhasil di penawaran kedua. Kita gagal di dua, kita mungkin akan berhasil di penawaran ketiga. Kita gagal di ketiga, mungkin kita akan closing di penawaran 4. Nah, seterusnya. Dari tugas kita sebagai penjual hanya menjelaskan lebih detail tentang benefit dari produk kita, karena biasanya mereka itu, customer itu masih ragu. Dia itu kadang belum jadi beli produk kita itu karena dia itu masih ragu ya. Masih ragu dengan produk yang kita, masih menimbang-nimbang. Jadi seorang CS harus pintar-pintar ngeyakinin. Seorang penjual harus pintar-pintar ngeyakinin customer tersebut ya untuk membeli produk kita. Yang selanjutnya itu komunikatif. Ya, sudah pasti ya, seorang CS harus komunikatif, pintar bicara agar nanti customer-nya lebih percaya dengan kita ya. Yang selanjutnya itu percaya diri. Nah, seorang CS atau seorang penjual juga harus mempunyai rasa percaya diri, entah itu percaya pada diri sendiri atau percaya pada produk yang dijual ya. Jadi kita harus yakin dengan produk yang kita jual. Kita nggak usah ragu untuk menawarkan produk lebih dari satu, atau walaupun produk kita mahal, kita harus pede ya. Kita harus pede untuk menawarkan produk tersebut ya. Kalau kita ragu, yang ada nanti pembelinya juga akan ragu ya. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi usahakan pede ya, pede habis saja kalau misalnya nawarin produk. Kita pede karena kita punya benefit-benefitnya juga di situ ya. Misalnya seperti ini. Min, kalau saya beli madu gift, emang bisa buat apa aja? Wah Bu, di samping untuk menjaga imunitas di masa pandemi, madu gift ini bisa untuk mengatasi berbagai penyakit Bu. Istilahnya herbal sapu jagat gitu Bu. Inilah. Apalagi soal rasa Bu, udah banyak yang coba dan alhamdulillah disukai, dari mulai anak-anak hingga manula semua suka. Mau pesan madu gift ini Bu? Iya mau. Mau pesan berapa banyak? Mau sekalian 3 aja Bu, mumpung ada promo free ongkir jika pesan 3. Oh gitu ya, boleh deh kirimkan total dan nomor rekeningnya ya. Baik, tolong isi data pengirimannya ya Bu. Nah, ini saran saya harus pede menjelaskan apa benefit produk, pede untuk menawarkan lebih dari satu produk ya. Kalau misalnya, dan ini bisa ditawarin dengan lead magnet, yaitu sesuatu yang kita berikan cuma-cuma ya, kemarin udah dibahas. Jadi kita bisa misalnya kita akan bikin program, nanti kalau ada orang beli 3 botol, kita kasih free ongkir. Kita akan bikin program, kalau orang misalnya belanja 500.000, kita akan kasih hadiah minyak wangi misalnya. Nah, itu kita harus bikin promo itu ya, bikin program itu supaya apa? Istilahnya kita membuat lead magnet ya, karena lead magnet itu biasanya yang dicari sama customer ya. Customer itu biasanya nyarinya promo ya. Walaupun dia tadinya nggak butuh, karena ada promo, akhirnya beli ya. Jadi bikin program promo atau apa ya,